Jamaah sekalian, tadi dalam sholat kita membaca mungkin yang datangnya terlambat, ya. Ini kok imamnya bacanya salah atau sengaja gitu ya? Ya. Kok bacanya alaihim, kok bacanya alaihum? Sebelum ditanya saya jelaskan dulu. Sebelum nanti saya pulang dipukulin orang. Imam bacanya ngawur itu. Keluar-keluar dipukulin orang. Jadi para jamaah sekalian, bahwa Al-Quran itu kan diturunkan dengan unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek, 7 huruf gitu ya. Jadi Al-Quran itu seperti madhab fikih juga. Jadi madhab fikih yang terkenal itu ada 4 madhab yang terkenal. Bukan artinya 4 madhab aja gitu ya. Ada madhab-madhab lain yang masih digunakan ya. Seperti di Yaman ada namanya madhab Imam Syaukani gitu ya. Yang orang Yaman sendiri gitu ya. Itu dipakai sama mereka, madhab mereka. Adapun yang terkenal adalah 4 mazhab itu, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan Al-Quran juga seperti itu, ada mazhab-mazhabnya. Nah, yang kita ikuti di Indonesia ini adalah mazhab Imam Hafiz dari Imam Asim. Dan kebetulan mazhab ini termasyhur gitu ya, terkenal di secara internasional. Tapi ada sebagian negara ada yang memakai mazhab Imam Marsh, itu masih banyak di daerah-daerah Timur Tengah gitu ya, di Mauritania misalnya, di Maghrib ya, di Maroko, mereka masih memakai riwayat Marsh dari Imam Nafi'. Bacanya sangat berbeda sekali. Dan yang kita baca tadi di surat subuh tadi adalah mazhab Imam Khalaf dari Imam Hamzah. Jadi ada perbedaan di surat Al-Fatihahnya. Yang pertama di Maliki Yaumiddin, maknanya dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Itu sebenarnya kalau kita ikuti mazhab, justru yang terbanyak itu membaca pendek, bukan baca panjang, gitu ya. Yang baca panjang itu cuma 2 imam saja dari 7 imam. Jadi Maliki Yaumiddin yaitu bacaan Imam Asim dan Imam Kisai. Mereka bacanya panjang, yang lainnya baca pendek, Maliki Yaumiddin. Kemudian ada perbedaan lagi di surat Al-Fatihah itu di As-Sirat, Ihdinas Siratal Mustaqim. Kok aneh gitu didengarnya? Kok bukan shot kayaknya. Memang bukan shot, tapi huruf shot, cuman cara pengucapan ya. Jadi dalam mazhab ini shotnya dibaca ismam. Jadi ismamnya ismam huruf gitu ya. Jadi ada ismam harakat, ada ismam huruf. Kalau kita biasa baca malakalaman itu baca ismam juga. Itu namanya ismam harakatnya yang berubah gitu ya. Kalau di sini hurufnya yang berubah. Yang tadinya shad dirubah dibaca ismam, jadi bacaannya antara tengah-tengah antara shad dan zai. Ya. Jadi ihdinas siratal, bukan shad bukan zai. Ihdinas siratal. Atau seperti orang mengucapkan Allah, orang umum mengucapkan Allah. Kalau orang umum kan ucapan Allah adalah zalim. Nah itulah seperti itu suaranya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada perbedaan lagi alaihum gitu ya. Alaihum. Yang biasa kita dengar bacaan Hafiz dari Imam Asim alaihim. Dan di situ bacaan alaihum. Semuanya benar. Semuanya dari Rasulullah SAW, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an diturunkan dengan 7 dialek. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah mana yang mudah dari Al-Qur'an tersebut ya. Kalau di Ar-Rahmah sudah rutin ya, sudah rutin. Jadi kalau di Masjid Ar-Rahmah, kalau salat maghrib itu pakai riwayat Warsh dari Imam Nafi', kalau Isya pakai riwayat Qabbul dari Imam Ibnu Katsir, kalau subuh seperti tadi riwayat Imam Khalaf dari Imam Hamzah. Jadi kalau yang jamaah rutin itu sudah nggak kaget. Yang kaget itu adalah orang bertamu gitu ya. Kayak kemarin pas Idul Fitri kan banyak tamu gitu ya. Ada yang dekat, saya kok bacanya agak aneh gitu ya. Penasaran dia orang Makassar. Ya, jadi dijelaskan, baru paham ya. Nah disinilah pentingnya kita menuntut ilmu gitu ya. Pentingnya kita menuntut ilmu. Ternyata ilmu Islam itu luas. Kadang ada beberapa ilmu yang kita belum mendengar sama sekali, tapi ada dan benar gitu ya. Semuanya dari Rasulullah SAW. Karena begitu luasnya Islam, gitu luasnya ajaran Islam gitu ya. Karena ilmu Allah itu sangat luas sekali ya. Jadi misalnya kita
Jangan keburu-buru misalnya menyalahkan orang lain ketika menyampaikan sesuatu. Diteliti dulu. Dia menyampaikan ini ada nggak landasannya, ada nggak dalilnya. Selama dia ada dalilnya, ada landasannya, walaupun berbeda dengan yang kita lakukan, kita nggak boleh menyalahkannya. Kita harus menyadari itu. Ya. Jangan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dengan yang kita lakukan dalam ajaran Islam. Belum tentu yang mereka lakukan salah, dan juga belum tentu yang kita lakukan benar. Selama itu ada dalilnya dari Rasulullah SAW atau ada pernah dilakukan oleh para sahabat, semuanya benar. Karena nggak mungkin sahabat itu melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Rasulullah SAW. Bapak, ibu, ibunya ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Bapak-bapak sekalian, saya hari ini dikasih judul mengobarkan semangat dalam Al-Quran gitu ya. Bapak-bapak sekalian, menjadi pertanyaan, apakah kita siap meninggalkan sesuatu yang mana sesuatu itu akan membuat bahagia kita? Tentu jawabannya tidak gitu ya. Justru orang itu mencari sesuatu yang akan membahagiakan dirinya. Termasuk sesuatu yang membahagiakan dirinya adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran itu, Al-Quran diturunkan untuk membuat manusia menjadi bahagia, bukan untuk menjadi celaka. Allah Ta'ala berfirman di surat Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran agar engkau menjadi celaka. Syukran. Agar engkau menjadi celaka. Artinya Al-Quran akan membuat bahagia, bukan membuat celaka gitu ya. Kan kebahagiaan itu sumbernya dari hati, sumbernya dari situ ya. Mau sekaya apapun gitu ya, atau semiskin apapun, kalau hatinya nggak tenang, hatinya sakit, tidak akan bahagia. Karena bahagia itu sumbernya dari hati ya. Sumbernya dari situ ya. Bagaimana bisa membahagiakan hati? Hati bisa bahagia, kita bisa hidup tenang kalau hatinya selalu disirami dengan kalimat-kalimat Al-Quran, yaitu dengan berzikir ya. Bukannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa berzikir itu akan menenangkan hati. Ketika hatinya tenang, dia akan bahagia apapun kondisi dirinya. Baik dia dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan lagi banyak harta, lagi miskin, tetapi hatinya tenang, dia akan senantiasa bahagia gitu ya. Seperti perkataan Imam Ahmad ya, kalau salah. Jadi Imam Ahmad mengatakan surgaku ada di dalam diriku. Kenapa saya musuh-musuhku menjarakan diri saya di penjara, diusir dari tempat saya? Enggak masalah, karena surga itu ada dalam diri saya. Kebahagiaan itu dalam diri saya. Mau diapakan saja dia tetap bahagia. Karena sumber kebahagiaan seseorang itu dari hatinya. Jadi kalau hatinya selalu disirami ayat-ayat Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, insya Allah hatinya menjadi tenang. Kalau hatinya tenang, dia akan bahagia. Saudara sekalian, apakah kita siap meninggalkan sesuatu yang akan memisahkan antara ruh dan jasad? Tentu jawabannya tidak gitu ya. Al-Quran adalah ruh. Al-Quran itu nyawanya orang beriman. Orang yang berani meninggalkan Al-Quran itu sama dengan orang memisahkan ruh dan jasadnya. Kelihatannya hidup, tapi hidup fisiknya saja, hatinya mati. Karena Al-Quran itu adalah ruh, nyawa. Mulanya Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada ya Rasulullah, yaitu ruh dari perkara kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ruh kepada Rasulullah. Apa maksudnya ruh? Kan tidak mungkin Allah mewahyukan ruh gitu. Karena ruh kan dari awal sudah ditiupkan kepada dari sejak umur 40 hari ya. 40 hari itu sudah ditiupkan ruhnya. Tetapi di sini ayat ini Allah mewahyukan ruh. Ternyata yang dimaksud dengan mewahyukan ruh adalah mewahyukan Al-Quran. Jadi kata-kata Al-Quran diganti dengan ruh. Kenapa? Mufassir menjelaskan karena yang akan menghidupkan ruh itu adalah Al-Quran. Jadi ruh itu Al-Quran. Jadi kalau orang beriman berpisah dengan Al-Quran, berarti dia sudah siap memisahkan jasad dan ruhnya. Ya, jadi Al-Quran ini adalah ruh sebagai motor, sebagai baterai. Kalau HP itu, ya, maka Al-Quran itu kedudukannya sebagai baterai itu. HP itu semahal apapun, secanggih apapun, kalau nggak ada baterainya, berfungsi nggak? Nggak berfungsi, gitu ya. Atau ada baterainya, tapi nggak pernah di charger, HP-nya kepakai nggak berguna, karena baterainya habis.
itulah orang-orang beriman. Dalam dirinya mungkin ada Al-Quran, tapi Al-Quran yang nggak pernah dibaca. Itu bagian HP yang baterainya habis, gitu ya. Jadi Al-Quran adalah yang menggerakkan, yang membuat semangat sebagai motornya, sebagai baterai. Itulah Al-Quran yang menggerakkan seseorang. Makanya saudara-saudara kita dengan kondisi di Palestina ya, dengan kondisi yang sangat-sangat mencekam, sangat menakutkan, tetapi mereka masih tetap semangat, nggak ada takutnya mereka. Mau diapakan saja nyawa taruhannya, keluarganya, tempat tinggalnya, semuanya mereka nggak takut. Karena dalam diri-diri mereka tertanam para hafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Inilah yang membuat mereka semangat, yang menggerakkan mereka sehingga mereka berani untuk menghadapi Zionis Israel. Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Waqala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak." Orang-orang kafir mengatakan dalam Al-Quran, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus satu Quran full penuh 30 juz gitu ya? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Jadi Al-Quran diturunkan secara angsur-angsur, linusabbita bihi fu'adak, agar menguatkan hatimu, menjadi tegar, menjadi kuat hatinya, karena Al-Qurannya diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, sehingga Al-Quran dapat dipahami, ditadaburi secara sempurna. Ini yang membuat Rasulullah dan para sahabat menjadi generasi yang terbaik, menjadi generasi yang pemberani ya, karena ada Al-Quran. Karena Al-Quran enggak diragukan adalah mukjizat ya. Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu kalamullah, enggak ada yang lebih mulia lagi, enggak ada yang lebih agung lagi kecuali Al-Quran. Maka jangan berani-berani berpisah dengan Al-Quran. Orang yang berani berpisah dengan Al-Quran, tidak mau membaca sama sekali Al-Quran, itu sama saja dia memisahkan nyawa dan jasadnya, memisahkan roh dengan jasadnya. Bapak sekalian, apakah kita berani gitu ya meninggalkan sesuatu yang akan membuatnya kehidupannya menjadi sempit? Ya, jadi kalau dia meninggalkannya, hidupnya menjadi sempit, sumpah, gitu ya. Itu tidak jawabannya. Maka kalau tidak ingin hidupnya sumpah, sempit ya, maka jangan berpaling daripada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari mengingatku, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya dia akan diberi kehidupan yang sempit. Ada yang menafsirkan dalam ayat ini kehidupan yang sempit maksudnya apa? Kehidupan di alam kuburnya. Jadi alam kuburnya di depan situ, kalau melewati situ merinding. Mungkin kebiasaan dari kecil gitu ya. Mau panjang lagi perjalanan itu. Karena itu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit itu adalah kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah digali sesuai dengan ukuran badan. Ketika itu alam kuburnya dibuat sempit lagi, dijepit lagi. Itu dimaksud dengan ma'isyatan dhanka. Karena waktu di dunia dia tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan Allah, disempitkan kuburannya, ma'isyatan dhanka. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat akan dikuburkan dengan orang-orang yang buta. Padahal dulu dia di dunia bisa melihat, tapi makanya nggak mau melihat Al-Quran, nggak mau membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, itu dianggap orang tidak melihat, dianggap buta. Maka di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang buta, karena nikmat matanya tidak digunakan untuk melihat Al-Quran. Barang siapa yang buta di dunia, maka di akhirat pun dia akan buta. Artinya dia buta, matanya tidak digunakan untuk melihat Al-Quran, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di dunia ini buta, gitu ya. Dia bisa melihat, tapi hatinya buta, matanya buta karena tidak digunakan untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap buta. Maka kalau dia buta di dunia, matanya tidak digunakan untuk melihat Al-Quran, maka di akhirat pun dia buta. Buta beneran kalau di akhirat gitu ya. Wa adallu sabila. Dan dia disesatkan ya, memiliki jalan yang paling sesat. Maka jangan berani-berani berpisah dengan Al-Quran. Berpisah dengan Al-Quran, maka siapa dia akan hidup yang sengsara,
hidup yang sempit, ya, tidak bahagia hidupnya karena jauh daripada Al-Quran. Bapak-bapak sekalian, Al-Quran itu adalah warisan, gitu ya, warisan dari Rasulullah SAW. Jadi tidak ada istilahnya ahli waris itu yang mau meninggalkan warisannya. Namanya warisan pasti akan berebutan, gitu ya. Bahkan saking pentingnya warisan itu, ada satu keluarga saling membunuh karena rebutan dengan warisan. Kita semua umat Islam adalah para pewaris Rasulullah SAW. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW? Al-Quran. Ilmu itu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Maka berebutlah, ya. Kita harus berebut untuk mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Kalau kita berebutkan waris Rasulullah, maka kita menjadi ahli waris. Kalau menjadi ahli waris itu akan menjadi apa? Yang biasa mendapatkan warisan itu siapa biasanya? Sahabat, orang yang terdekat, gitu ya. Orang terdekat, sanak saudara itu yang berhak mendapatkan warisan. Kalau anak tiri enggak dapat, karena bukan keturunannya, gitu ya. Harus benar-benar keturunannya. Itulah orang-orang yang dapat warisan. Dan kalau kita mengambil Al-Quran ini, kita pelajari, kita baca setiap hari, maka kita akan menjadi pewaris Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mewariskan, bahkan menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran, Alkitab, Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi orang-orang yang fokus dengan Al-Quran, ya, memperhatikan Al-Quran, belajar, mengajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka mereka adalah para pewaris Rasulullah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini ya, jadi jangan sampai kita di luar Ramadan ini, di bulan Ramadan semangat membaca Al-Quran, kemudian Ramadan habis juga membaca Al-Qurannya. Jangan. Tetap kita membaca Al-Quran, walaupun mungkin tidak sebanyak porsinya sebagaimana di bulan Ramadan, ya. Kalau Ramadan memang waktunya untuk beribadah, semuanya semangat, gitu ya. Bahkan ulama juga ada saking semangatnya bisa khatam sehari 2 kali, Imam Syafi'i misalnya. Atau setiap hari khatam, Imam Bukhari setiap hari khatam Al-Quran, nanti malamnya baca 10 juz, itu semangatnya di bulan Ramadan itu. Tapi di luar Ramadan berat untuk melakukannya, gitu. Tapi kalau di dalam Ramadan maka semangat dalam membaca Al-Quran. Ini yang ditinggalkan. Dimanapun kita berada, kita usahakan setiap harinya selalu memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, ya. Karena orang yang dianggap sahabat Al-Quran yang selalu berinteraksi Al-Quran. Yang hadis Rasulullah, bacalah Al-Quran, dan Al-Quran akan memberikan syafaatnya. Kalau Al-Quran itu menjadi benar-benar menjadi sahabatnya, ya, menjadi sahabat, artinya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Walaupun sedikit, tapi dia punya waktu rutin untuk membaca Al-Quran. Itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allati harrama." Saya diperintahkan, saya Rasulullah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah negeri ini, yaitu Mekah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan saya diperintahkan sebagai orang menyerahkan diri sebagai muslim. Wa an atlu al-Quran, dan saya diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Jadi perintah Allah bukan hanya kepada Rasulullah saja, tapi kepada umatnya, ya. Ketika ada perintah kepada Rasulullah, termasuk di dalamnya adalah perintah umatnya. Tapi kadang ada perintah khusus buat Rasulullah saja, ya. Kalau tidak ada kekhususan, gitu ya, maka perintah itu tidak hanya kepada Rasulullah, tapi kepada umatnya juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Orang-orang terdahulu juga, umat-umat terdahulu, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang dulunya, ya, orang-orang Nasara, mereka rajin membaca kitab mereka, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "La yastawi sawa'a min ahli kitab ummatun qa'imah yatluna ayatil laili al-laili wa atrafan nahar." Tidaklah sama orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, yaitu sama min ahlul kitab ummatun qa'imah, mereka berdiri sholat juga, gitu ya. Ummatun qa'imah yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ana al-lail, sepanjang malam, sepanjang siang mereka membaca ayat-ayat
Allah Subhanahu wa taala, membaca Injilnya, membaca Tauratnya, itu orang-orang terdahulu, orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi sekarang kita mereka sudah tidak dianggap karena sudah diganti dengan Al-Quran, sudah nggak diakui gitu ya. Sekarang diakui, penggantinya adalah Al-Quran yang lebih sempurna ya. Jadi umat-umat terdahulu mereka rajin membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam itu, kita sebagai umat Rasulullah harus rajin membaca Al-Quran, harus mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah dan para sahabat itu membaca Al-Qurannya menyelesaikan dalam sepekan, jadi sepekan sekali selesai, murojaahnya sepekan sekali selesai. Kemudian ulama itu membaginya gitu ya, jadi urutan yang dibaca Rasul dan para sahabat itu disingkat dengan fami bisyauqin gitu ya. Fami bisyauqin. Fami itu mulut saya, bisyauqin yang merindukan. Artinya mulut-mulut para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran bisyauqin, rindu untuk membaca Al-Quran. Disingkat dengan fami bisyauqin. Singkatan ini adalah urutan ayat surat yang dibaca selama sepekan. Fami bisyauqin. Fa-nya apa? Fa-nya adalah surat Al-Fatihah. Mimnya surat apa? Apa yang surat yang ada mimnya? Al-Maidah. Ya, jadi hari pertama membaca Al-Fatihah sebelum surat Al-Maidah, yaitu surat An-Nisa. Di hari kedua dari Al-Maidah sampai ke huruf ya, apa surat yang ada ya-nya? Surat Yunus gitu ya. Jadi dari Al-Maidah sebelum surat Yunus, yaitu surat At-Taubah. Fami bisyauqin, dari surat Yunus sampai ke surat yang awalnya ba, nggak ada kalau dicari ya surat yang awalnya ba, yaitu surat Bani Israel. Maksudnya apa? Surat Bani Israel adalah surat Al-Isra. Jadi 3 hari itu sudah setengah juz kurang 1 juz ini ya. 3 hari itu sudah 14 juz, tinggal 4 hari gitu ya. Nanti dari surat Al-Isra bisyauqin, berarti syauq adalah surat apa shin, yang surat yang dengan shin, bukan asyura. Sebelumnya apa sama asyura, yang ada asyu'ara gitu ya, asyu'ara dari surat Al-Isra sampai surat asyu'ara dan seterusnya seperti itu. Nah, itu Rasulullah dan para sahabat seperti itu membaginya, mereka murojaahnya seperti itu ya. Yang ideal itu sebenarnya seperti itu, membaca Al-Quran selesai dalam 7 hari, idealnya begitu ya, yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat ya. Dan sahabat pun seandainya mereka tidak dibatasi dalam menghatamkan Al-Quran, mereka akan berlebihan. Di antara contohnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah ini orang yang sahabat yang berlebihan dalam beribadah ya. Kalau dulu dalam beribadah berlebihannya bagaimana? Berlebihannya dia setiap malam membaca Al-Quran sampai hatam. Dan dia setiap malam sholat malam, setiap hari puasa. Ketika dinikahkan oleh bapaknya, yaitu Amr bin As, Abdullah ini dinikahkan oleh bapaknya Amr bin As. Ketika telah lewat beberapa hari, ditanya istrinya, bagaimana Abdullah gitu ya. Secara singkatnya dengan bahasa kita, bagianlah orang yang nikah dan digauli suaminya, singkatnya seperti itu gitu ya. Tetapi selama nikah Abdullah tidak pernah berhubungan dengan istrinya. Bagaimana berhubungan setiap hari puasa, setiap malam baca Al-Quran gitu ya. Maka dilaporkan oleh bapaknya kepada Rasulullah, dipanggillah Abdullah, ya Abdullah, kamu menghatamkan Al-Quran seberapa banyak? Setiap malam ya Rasulullah gitu ya. Terus puasanya setiap hari puasa ya Rasulullah. Terus istri kamu diapain? Nganggur, sedikit gitu bahasa kita, dianggurin ya. Nganggur istrinya. Maka Rasulullah membatasinya, udah kalau begitu kamu hatam Al-Quran sebulan sekali. Menawar Abdullah ya. Kalau kita nawarnya jangan sebulan sekali ya Rasulullah, 4 bulan sekali gitu kalau bisa. Hatam gitu ya. Tapi kalau harus setahun sekali atau selama Ramadan gitu. Tapi Abdullah enggak, ya Rasulullah saya masih muda, masih kuat, jangan sebulan sekali ya. Ya udah kalau begitu kata Rasulullah 20 hari sekali. Nawar lagi 15 hari sekali, nawar lagi 10 hari atau 7 hari sekali. Terakhir 7 hari sekali. Ada dalam riwayat 3 hari sekali. Itu batas minimalnya. Ya, nggak boleh lebih banyak dari 3 hari gitu ya. Karena orang membaca Al-Quran secara rutin gitu ya. Kalau kurang dari 3 hari hatam Al-Quran, ini menyebabkan tadabburnya kurang, sehingga ada larangan. Tentu larangan ini ketika dilakukan secara rutin ya, tiap hari ya, secara rutin. Tetapi kalau pada waktu-waktu tertentu seperti di bulan Ramadan, ketika haji, umroh, itu mau hatam sehari 2 kali juga silakan. Karena di waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan yang pahalanya sangat banyak, silakan, nggak masalah. Yang dipermasalahkan, yang tidak diperbolehkan
ketika dilakukan secara rutin, ya. Setiap hari hatam, setiap hari hatam, karena akan meninggalkan beberapa hak dirinya, hak jasadnya perlu istirahat, hak keluarganya ada haknya yang harus dipenuhi. Kalau terus membaca Al-Quran setiap hari akan menzalimi hak dirinya dan hak orang lain. Tapi kalau waktu-waktu tertentu selama Ramadan sebulan gitu ya, mau setiap hari hatam 2 kali juga boleh. Kalau waktu-waktu tertentu, tidak secara rutinitas. Bapak-bapak sekalian, apakah kita ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi umat Rasulullah SAW? Tentu jawabannya iya. Gitu. Kita ingin menjadi umat yang terbaik. Maka kalau ingin menjadi umat yang terbaik, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau nggak belajar, mengajarkan Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengembara kemana-mana, ada yang ke Yaman, ada yang ke Cina bahkan. Jadi kebanyakan sahabat itu banyak sahabat yang meninggalnya tidak di tempat lahirnya, tidak di tempat tinggalnya, karena mereka menyebar kemana-mana berdakwah. Ya tentu modal mereka adalah Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menyampaikan agama Allah lewat Al-Quran ini. Ya, itu dilakukan oleh para sahabat. Ada kisah juga kan, Rasulullah diminta untuk para pengajar Al-Quran, maka Rasulullah langsung mengirim 70 orang. Ya, sudah disiapkan 70 orang. Ternyata dijebak Rasulullah ini ya, 70 orang para penghafal ini semuanya dibunuh, dijebak Rasulullah. Ini artinya dalam kisah ini Rasulullah itu mencetak gitu ya, mencetak para generasi penghafal dan pengajar Al-Quran. Ketika Rasulullah wafat, ya ada pemberontakan, maka Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sebagai khalifah mengirim pasukan untuk memerangi mereka. Ternyata pasukan itu juga para penghafal Al-Quran. Ya, jadi luar biasa Rasulullah itu. Jadi di zaman Rasulullah beliau mencetak para penghafal Al-Quran, para pengajar Al-Quran. Karena orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, dia termasuk umat Rasulullah yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebagai kalian adalah orang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di masjid ini ada ini kan ada kelompok yang belajar taksim gini. Ada ya. Ya, kalau nggak salah di BDS itu ada 1 atau 2 kelompok bapak-bapaknya gitu ya. Nah ini diikuti ya, bapak-bapak sekalian yang belum pernah sama sekali belajar Al-Quran harus belajar, diupdate lagi bacaan Al-Quran. Takut masih ada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Haruslah. Kalau walaupun kita misalnya sudah bagus bacaannya, yang kita pentingkan adalah bagaimana kita menjadi salah satu ini, menjadi pelajar atau pengajar Al-Quran, agar kita mendapat cap predikat sebagai orang terbaik umat Rasulullah. Ya. Jadi kalau ingin menjadi umat terbaik kita harus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang kita dapatkan gitu ya. Yang penting kita belajarnya ya. Walaupun mungkin bacaan kita sudah baik gitu ya. Kita belajar atau dengan jalan lain mengajarkan mana yang lebih mudah ya, agar kita menjadi umat Rasulullah SAW, umat yang terbaik. Perawi hadis ini khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Siapa perawinya? Jadi beliau mengatakan dengan hadis ini ya, dengan hadis ini saya mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun. Sahabat ini ya, sahabat perawi hadis ini namanya sahabat, lupa saya namanya. Jadi perawi hadis khairukum man ta'allama Al-Quran, dia karena mendengar hadis ini sebaik-baik kalian adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran, dia duduk di masjid mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun. 40 tahun setengah hidupnya ya, untuk mengajarkan khidmat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahnya kalau di zaman dahulu gitu kan, di zaman sahabat mereka mengajarkan Al-Quran dengan taraki, yaitu dia mengucapkan nanti diikuti hafalan gitu ya. Hafalan di zaman dulu belum ada saja mushaf yang sudah tertulis terkumpul dari satu, belum ada gitu ya, belum dikumpulkan. Adanya memang tertulis tapi terpisah-pisah. Itu pun yang memiliki orang-orang tertentu yang bisa menulis. Dan masyarakat Rasulullah di zaman Rasulullah adalah rata-rata mereka adalah ummi ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi mereka belajar Al-Qurannya langsung hafalan. Nah ini imam ini yang rawi hadis ini mengajarkannya 5 ayat. Ya, dalam riwayat lain sahabat belajarnya 10 ayat. Jadi 10 ayat hafal, paham dan sudah mengamalkannya. Ya. Kalau sudah itu baru pindah ke 10 ayat berikutnya, sedikit-sedikit. Tapi mereka hafal gitu ya. Mereka hafal. Jadi sahabat membaca Al-Quran itu dengan hafalan, bukan melihatnya. Jadi membacanya yang ada di dalam dadanya. Dia para sahabat itu seperti itu gitu ya. Makanya kita dianjurkan juga ya Bapak sekalian untuk terus membaca, menambah hafalan gitu ya.
menambah hafalan. Karena ayat yang kita bawa dalam dada ini adalah sesuatu yang paling dicintai Allah ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis itu Rasulullah mengatakan, innaka lan tarji'u ila Allah bi syai'in a'abu ilaihi mimma yakhruju minhu. Dalam riwayat, engkau tidak akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa sesuatu yang paling dicintai oleh Allah kecuali sesuatu yang keluar darinya. Apa sesuatu yang keluar dari Allah? Al-Quran, firman Allah. Al-Quran itu firman Allah. Itulah sesuatu yang paling dicintai Allah ketika kita bertemu Allah membawa di dalam dada kita. Jadi Al-Quran bisa dibawa, bukan Al-Quran ketika kita meninggal kita pesen nanti saya dibawain Al-Quran ya, bukan itu. Tapi yang kita bawa di dalam di dada kita, yang kita hafal, itu adalah bekal yang terbaik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha terus gitu ya, menambah hafalan dan juga menaikkan level kita dalam membaca Al-Quran dalam sholat. Dinaikkan level kita, kelas kita naik gitu. Jangan kelasnya surat Al-Ikhlas saja. Ya Pak, kapan naik kelasnya gitu ya? Sudah berapa tahun gitu ya? Berapa tahun sholatnya membaca Al-Ikhlas, Inna A'tayna, panjang sedikit Qul a'udzu birabbin nas. Kapan naik levelnya? Mereka yang sudah hidup pada 50 tahun membacanya surat-surat itu saja. Dinaikkan levelnya, naik kelas gitu. Sekali-sekali sholatnya baca Al-Qari'ah, ya, naik lagi levelnya baca An-Naz'at yatasaalun. Kira-kira mati gak kalau sholat baca surat yang panjang? Gak mati kan, coba ya, baca, coba dicoba, dilatih gitu ya. Sekali-kali dalam sholatnya serius itu sholatnya santai, nggak keburu-buru gitu ya. Baca suratnya yang panjang-panjang sedikit gitu ya. Kayak tadi sholat subuh kepanjangan apa? Panjang. Itu belum standar gitu ya sebenarnya. Belum standar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Standarnya sholat subuh itu adalah 60 ayat sampai 100 ayat. Ya, standarnya itu 60 ayat itu kurang lebih bacaan surat As-Sajdah Al-Insan. Ya, berapa itu? Kan 60 ayat kurang lebih. As-Sajdah itu 30 ayat kan? Al-Insan berapa? Kurang lebih 30 lah gitu ya. Itu 60 ayat itu standarnya, standar minimalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau kurang dari 60 ayat itu namanya belum standar ya. Mulai kita sebagai jamaah kadang ya, ini kadang di masyarakat mengatasnamakan masyarakat padahal dia sendiri paling 2 orang. Kok imamnya bacanya panjang banget, protes gitu. Orang-orang yang protes ini yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berani siapa yang protes? Mau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menghalangi orang mendapatkan pahala yang banyak? Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah sama dengan di zaman kita. Ya ada orang tua, ada anak kecil, ada yang sedang sakit. Ya Rasul tetap membaca panjang, kecuali waktu-waktu tertentu gitu ya. Tiba-tiba ada bayi, anak nakis gitu, dikurangi bacaannya. Dikurangi bukan artinya terus baca Al-Ikhlas ya, enggak juga gitu ya. Dikurangi yang biasanya 60 ayat, 100 ayat dikurangi jadi berapa ayat gitu. Ketika Mu'adz bin Jabal, lihat sahabat itu kalau nggak dibatasi sholatnya. Mu'adz bin Jabal ketika beliau sudah bermakmum sholat bersama Rasulullah, dia pulang ke tempat tinggalnya, sholat Isya membaca surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah mengatakan karena makmum ini pada protes, wajar gitu ya, protes. Bacanya apa? Al-Baqarah gitu ya. Karena daerahnya adalah mereka para pekerja yang keras di pertanian misalnya gitu ya. Itu udah capek banget gitu, bacanya Al-Baqarah 2 juz seperempat kurang lebih. Al-Baqarah itu ya. Makanya Rasulullah ya muat afatkan anta gitu. Apakah kamu akan membuat onar gitu? Membuat onar. Karena suratnya saya baca Al-Baqarah. Maka Rasulullah mengajarkan kalau Isya itu bacanya paling tidak Sabihis sama Al-Wasyiyah. Kalau Sabih sama Al-Wasyiyah lumayan panjang kan? Adalah 1 halaman gitu ya, 1 halaman kurang lebih. Nah itu 1 halaman kalau Isya itu minimal gitu ya. Isya 1 halaman atau 1 halaman setengah. Makanya Rasulullah itu kepala ulama membagi gitu ya, membagi-bagi. Jadi kalau sholat subuh itu misalnya tiwal mufassal. Jadi yang dimaksud dengan mufassal itu adalah surat dari surat Qaf sampai An-Nas itu namanya surat Al-Mufassal karena banyak pemisahnya, banyak ayat-ayatnya. Maka kalau sholat subuh itu tiwal mufassal ya. Tiwal itu panjang, yang panjang-panjang. Tiwal mufassal itu dari Qaf sampai surat dari Qaf sampai surat An-Naba gitu ya. Itu tiwal mufassal itu untuk sholat subuh. Menurut Rasulullah kadang sholat subuh itu 1 surat Qaf, 1 surat subuh.
Qaf itu berapa halaman? 1, 2, 3, 3,5 ya? Iya kan? Kalau nggak salah ya, 3,5 halaman. Itu salat subuhnya itu 3,5 halaman gitu ya. Kadang salat baca Qaf gitu ya. Kadang Az-Zariyat begitu. Nah, jadi jangan berani-berani protes kalau ada imam cuman baca satu salat subuh 3 halaman. Kalau kita berani, apa tanggung jawaban kita di hadapan Allah? Apalagi mengatakan masyarakat, padahal dia 2 orang paling gitu ya, yang hatinya berpenyakit dan bisa gitu ya. Hatinya berpenyakit gitu, bermasalah, mengatakan atas nama masyarakat, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalangi orang mendapatkan pahala gitu ya. Kan baca 3 halaman paling nambah 5 menit gitu ya. Masa kita pelit 5 menit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya gitu ya. Nah, dirutinkan saja kalau sholat hari Jumat itu membaca as-sajdah al-insan. Dibiasakan. Di sini biasa saja. Nah, sekali-sekali gitu. Dibiasakan sekalinya iya. Sekali-sekalinya harus sering gitu ya, harus sering. Sehingga dipahamkan juga masyarakat misalnya masalah sholat gitu. Makanya kita juga yang sholatnya pribadi dinaikkan levelnya gitu ya. Jangan baca suratnya Al-Ikhlas aja gitu ya. Saking seringnya kadang nggak sadar itu. Tahu-tahu sudah, tadi saya baca surat apa gitu ya. Gitu, padahal dia yang baca tapi nggak sadar. Saya tadi baca surat apa gitu. Gitu ya. Nah, ini mulanya agar sadar sholatnya, suratnya nggak tinggal direncanakan gitu ya. Nanti sholat duhanya surat ini gitu ya. Surat ad-duha sama asyaf gitu ya, alam nashrah atau tini gitu, direncanakan. Nanti sholat qobliyah maghrib atau ba'diyah maghribnya lanjutannya baca surat al-qalam, surat Iqra, al-alaq. Kalau panjangnya dibagi 2, yang nggak terlalu panjang lah al-alaq gitu ya. Nanti rekat keduanya inna anzalnahu fi lailatul qadar begitu. Jadi selain hafalan kita terjaga karena selalu kita baca dalam sholat, dan juga pahalanya besar gitu ya. Ini yang penting ini. Karena membaca Al-Quran dalam sholat itu berbeda dengan membaca Al-Quran di luar sholat. Kata Rasulullah, ini akhir insya Allah, kata Rasulullah mengatakan ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi wajada fihi salasul khalifat siman gitu ya. Kata Rasulullah, apakah kalian mau ketika pulang ke keluarga, pulang ke rumah ini ya, pulang ke rumah, tiba-tiba di rumah ada 3 onta yang besar, gemuk, hamil gitu ya, paling istimewa gitu ya. Jadi barang paling istimewa kalau bisa kontrol sih onta gitu. Nggak ada orang apa misalnya barang yang istimewa mahal gitu ya, kecuali onta gitu ya. Misalnya kendaraan yang paling istimewa lah di zaman Rasulullah gitu ya. Jadi buat diiming-iming gitu ya, buat iming agar sahabat semangat. Maukah kalian ketika pulang ke rumah, di rumah ada mobil Mercy 3 langsung gitu ya. Kan Rasulullah bandingkan seperti itu kalau di zaman sekarang. Ya para sahabat mau ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalian sholat kemudian dalam sholat kalian membaca 3 ayat itu lebih baik daripada onta yang besar gemuk hamil. Lebih baik daripada 3 mobil Mercy. Gitu ya. Jadi kalau yang belum punya mobil, ya sholat aja baca suratnya panjang-panjang. Langsung dapat mobil dikasih, tapi ditunda, nggak dikasihkan di dunia, gitu. Dikasihkan di akhirat gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi sayang Pak ya, kalau sholat ada imam baca panjang, ada yang menentang, ada yang protes. Gitu. Yang protes harus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berani-berani protes. Sampai yang protes ya. Kenapa? Iya. Kalau dapat sekarang nanti rumahnya nggak muat Pak. Betulnya sekarang nanti nggak muat rumahnya Pak. Gitu. Rumahnya nanti nggak ada garasinya gitu. Karena kita minimal dalam sholat kita bacanya lebih dari 3 ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Nanti kalau langsung dikasih mau ditaruh mana mobilnya Pak? Menyusahkan malah gitu ya. Menyusahkan kalau dikasih sekarang karena mobilnya dan garasinya nggak siap. Ini Bapak sekalian bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Kalau ada yang menambahkan, kami persilakan.